Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah minal mizan wal muntahal ilmu wa blagha ridha wa zinatal arsh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinatal arshi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jum'ani bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah. Ini hari Jumat pukul 01 waktu Indonesia Barat. Kurang tahu, kebetulan belum bisa tidur karena tadi siang Allah kasih takdir. Alhamdulillah bisa qailullah, ada 1 jam pulas sekali. Jadi sepertinya malamnya ini belum bisa tidur. Lalu kenapa membuat video ini? Karena baru saja melihat tayangan video salah satu public figure. Beliau luar biasa, hebat, alhamdulillah, bagus sekali. Beliau buka podcast dengan salah satu ulama besar di daerah Jakarta, pimpinan organisasi keagamaan besar, pembahasan terkait dengan takdir. Senang sekali melihatnya, banyak pelajaran yang diambil. Lalu ada beberapa hal yang mungkin saya ingin utarakan. Di video tersebut kiainya menjelaskan seperti kiai atau ustadz atau guru kita pada umumnya menjelaskan kepada teman-teman yang belajar, entah itu di pengajian ataupun di sekolah pada umumnya, yang di lini aman, dalam artian itu bisa diterima seluruh masyarakat insya Allah, dan harusnya memang demikian. Hanya saja saya sempat ingat ada beberapa guru saya, ada beberapa pendapat dari guru saya terkait takdir, yang waktu itu memang mungkin kenapa beliau mengatakan hal demikian, karena itu ada di lingkaran kita, di lingkaran orang-orang yang sudah lama bersama beliau, jadi bisa lebih mudah memahami apa yang beliau sampaikan. Jadi kurang lebih ada pertanyaan, kalau Allah ini kan sudah menuliskan takdir, semuanya ditulis sama Allah, dan Allah tahu loh nanti itu kedepannya ada orang yang masuk neraka, ada orang yang disiksa, ada orang yang bermaksiat. Mana letak sisi keadilan Allah kalau demikian? Sebenarnya kembali lagi, Allah itu jelas maha adil. Hanya saja konsep keadilan Allah itu yang belum kita bisa representasikan dengan baik, belum kita bisa tuangkan dengan baik, entah terkait dengan pengamalan atau keilmuan. Jadi pertama-tama kita harus ingat bahwasanya hidup kita ini tidak penting. Saya tadi nulis, jadi saya sambil membaca reviewnya, karena tadi agak sulit tidur, nggak tahu, kepikiran ini aja, kepingin nulis, saya nulis, lalu ngerasa tulisan ini kadang ada orang yang mungkin namanya tulisan, pola bacanya atau baca nadanya mungkin ada yang belum jelas, dan saya ini juga nulisnya enggak terlalu rapih mungkin ya, jadi bahaya kalau miss. Tapi kalau seandainya miss pun ya Allah alam, terserah Allah juga. Jadi pertama-tama kita harus ingat bahwa hidup kita ini tidak penting. Kita ini dihidupkan oleh Allah. Untuk awal kita, kuncinya, passwordnya itu asyhadu an la ilaha illallah, itu tadi. Asyhadu itu bersaksi bahwa benar-benar kita menyaksikan bahwa Allah itu benar-benar Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu juga yang akan menjadi kunci kita nanti ke surga, kan miftahul jannah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi banyaklah hadis-hadis yang terkait dengan itu. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah.
man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, bahkan wa inzana dan sebagainya. Barang siapa yang qala mengatakan la ilaha illallah, maka tempatnya surga, meskipun dia berzina. Di riwayat selanjutnya entah merampok atau melakukan hal-hal kemaksiatan yang lainnya, selama dia memegang teguh la ilaha illallah ini, dia tetap punya potensi untuk masuk surga. Itu tadi, tetap kunci surganya sudah dia pegang. Jadi tinggal nunggu waktu aja, pasti masuk surga, tinggal nunggu waktu. Untuk penyucian dulu lah, entah segala aktivitas flows yang perlu dia jalani. Lalu pertama itu kita menyadari bahwa hidup kita tidak penting. Lalu tugas kita untuk la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan. Karena Tuhan itu Allah, maka la haula wala quwata illa billah, dan tidak ada juga kekuatan selain Allah itu sendiri. Jadi termasuk saya, Allah berikan bisa menggerakkan tangan saya ke depan ke belakang berbicara ini semua kekuatannya, dayanya itu dari Allah, bukan dari makanan. Allah membuat makanan sebagai wasilah, yaitu perantara saja, penyebab yang agar kita lebih mudah memahami. Tapi sebenarnya meskipun orang makan banyak yang tidak bisa, punya tenaga dan sebagainya, itu semua kekuatan kita itu dari Allah. Kita tidak bisa ngomong kalau Allah cabut kekuatan itu, kita tidak bisa jalan, kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau Allah cabut kekuatan itu. Jadi semua itu dari Allah, tidak ada kekuatan selain Allah. Termasuk takdir, qada, qadar, ataupun apapun para ulama menyebutnya, itu dari Allah. Allah sudah tahu, Allah yang nulis. Dan jikalau kita ada kretek, ada perasaan ngerasa takdir kita ini kacau banget, kayaknya perlu dirubah, dan perasaan kayaknya perlu dirubah, itu juga muncul dari Allah. Allah kalau kepingin merubah, maka Allah menanamkan hati keinginan untuk berubah. Allah membuat kita meminta kepada Allah agar itu dirubah. Jadi flowsnya gitu, bukan kita yang merubah, tapi Allah menggerakkan kita untuk meminta hal itu dirubah, terus Allah rubah. Meskipun Allah bisa, tanpa penyebab itu bisa, tapi kembali lagi, agar kita merasa diuwongke, agar merasa kita ini ada. Karena hal yang paling penting di kehidupan untuk orang awam kayak kita adalah kita dianggap ada. Seandainya kita sudah berjuang mati-matian ini itu, tapi tak pernah digubris, kita sudah memperjuangkan seseorang yang ingin kita raih, tapi kita tidak pernah dihiraukan, dicuekin, sakit, maka Allah mencegah hal itu. Allah membuat kita merasa kita ada, merasa kita ikut berperan. Kalau teman-teman melihat filmnya Ratatouille, sebenarnya chefnya itu gak ngapa-ngapain, dia hanya ngikut arahan dari si tikusnya itu, si ratnya, dan pengendalinya itu si ratnya. Tapi yang dilihat oleh orang banyak adalah mas-masnya itu yang masak, padahal yang masak ratnya. Seperti itu kurang lebihnya kita. Jadi biar kita dianggap oleh makhluk-makhluk Allah yang fana ini, yang sama-sama rusak, yang sama-sama ndak sustain, ndak punya kelanjutan lah istilahnya, kita akan mati dan sebagainya. Cuma Allah yang benar-benar sampai dari awal sampai akhir itu ada. Jadi kita interaksinya mudah. Jadi sebenarnya kita adalah manifestasinya Allah, mereka juga manifestasinya Allah. Mereka, setan, jin dan lain sebagainya, itu Allah ambil dari zatnya sendiri. Jadi Allah menciptakan kita dari tanah, dari itu semua, dan tanah, plasma. Kan setan diciptakan dari api. Api, kata para ilmuwan, salah satu unsur pembentuknya plasma. Ada apa, ada inilah ya, panas dan sebagainya lah. Itu semuanya dari Allah datangnya. Allah itu membuat takdir untuk kita hanya agar kita tahu bahwa hanya Allah yang aziz, Allah yang perkasa, Allah yang punya kehendak. Kita tidak punya kehendak, Allah yang punya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu tadi. Bahkan dengan kekuasaannya Allah, Allah itu mampu memaksa kita
untuk melakukan hal yang tidak kita sukai, untuk makan atau minum hal yang tidak kita sukai. Tidak semuanya yang kita raih sekarang, umpamanya teman-teman ditakdir punya pasangan, belum tentu pasangannya benar-benar kita inginkan. Bisa jadi memang kita tidak menginginkan pasangan ini sama sekali, atau pekerjaan kita tidak mau kita melakukan hal seperti demikian, tapi Allah mau, Allah memaksa kita untuk melakukan itu, maka kita tunduk, kita kena mengalir. Kenapa kok kita harus dipaksa seperti itu? Agar kita tahu bahwasanya oh iya ya, aku menginginkan, aku dibuat ingin ini itu, tapi aku saja tidak mampu untuk meraih ini itu. Maka untuk apa aku memaksa orang lain untuk melakukan ini itu yang aku inginkan? Umpamanya kita kan tidak bisa jadi pemimpin seluruh dunia umpamanya, atau gimana lah, yang bisa mengendalikan dari satu perintah untuk melakukan ini itu. Kita tidak bisa menjadi orang yang disukai oleh orang di dunia. Kita tidak bisa sepenuhnya menjadi orang yang dicintai oleh pasangan kita, oleh kawan-kawan kita. Tapi kita berharap mereka melakukan yang kita inginkan, mereka melakukan hal yang kita cintai, mereka melakukan hal yang kita butuhkan. Kita saja tidak bisa memenuhi keinginan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita butuhkan. Apalagi kita untuk apa kita memaksa mereka untuk melakukan hal yang kita inginkan dan kita butuhkan. Jadi kalau seandainya jadi mungkin pola pikir yang salah kalau kita merasa bahwa kita emosional, lalu kita mencari pasangan yang sabar. Kalau kita tidak bisa masak, lalu kita mencari pasangan yang bisa masak. Mentalitas kedirian itu, mentalitas aku ingin dilayani, mentalitas tinggi. Nah, itu mentalitas yang ditanamkan oleh Allah di hatinya setan. Setan itu sebenarnya sifat. Mereka juga dari kalangan jin, wallahu a'lam. Setan itu kata sifat dari syatona yustuna syaitonan, insyaallah gitu. Artinya menjauhkan. Jadi sifat yang menjauhkan kita dari Allah itu setan, sifat setan. Oke, kita kembali lagi. Maka hal seperti itu sifat setan, dan tidak harus ada di insan, tidak ada di insan yang taslim, tidak harus ada di harusnya tidak ada di insan, tapi namanya insan dari nisyan, tempatnya salah, ya boleh lah. Sometimes salah, karena kenapa begitu? Agar kita sadar tempatnya benar cuma Allah. Maaf videonya terputus-putus karena baru saja bikin kopi, tapi karena tidak ada tutupnya jadi pakai pulpen. Karena Rasulullah sempat bersabda kalau seandainya kita nggak punya tutup dari sebuah cawan makanan, kita cukup tutup pakai lidi. Bismillahirrahmanirrahim, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim lalu ditutup pakai lidi. Di situ sudah cukup untuk setan tidak masukkan ludahnya atau tidak mempermainkan makanan dan minuman kita. Karena kalau setan memasukkan ludahnya, nanti akan mengalir di darah kita sifat-sifat kesetanan itu tadi. Karena apa yang kita konsumsi itu akan jadi karakter. Itulah kenapa Allah melarang kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang liar, yang buas, karena khawatir kita akan mengikuti karakter tersebut. Lalu kembali, izin minum sebentar. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Lalu kembali lagi, kalau seandainya semua orang berpikir demikian, maka akan bahaya dunia. Semua orang akan bermaksiat, karena mengatakan bahwasanya ini semuanya karena Allah. Allah yang menakdirkan aku maksiat. Benar, memang Allah yang menakdirkan kita maksiat, dan Allah juga yang mentakdirkan kita taat.
Jadi seandainya kita taat, kita tidak perlu sombong bahwa kita yang taat. Enggak, itu karena fadilahnya Allah, karena itu rahmatnya Allah, karena itu Allah yang menggerakkan kita untuk taat. Pun kalau seandainya maksiat, kita tidak perlu putus asa lalu menjauh dari Allah, merasa rendah lalu merasa tidak pantas untuk ketemu Allah lagi lalu menjauh dari Allah. Enggak. Ingat bahwasanya tujuan Allah membuat kita maksiat agar kita tidak sombong, agar kita terbersihkan lagi hatinya dari sifat kesombongan itu, merasa rendah, merasa lemah, merasa tidak punya daya apa-apa, dan akhirnya kembali menghadap Allah, laporan, ya Allah aku lemah, tobat, minta ampun atas kelemahan itu tadi, lalu ya sudah mengalir seperti biasanya, tetap ibadah, tetap dikejar, tetap mengalir ibadah. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan astagfirullahaladzim, nggak bisa gitu, aku bisa kok mengendalikan diriku, tak buat aku hidup senyaman mungkin, aku maksiat sehebat-hebatnya. Coba, silahkan dicoba bermaksiat sehebat-hebatnya. Banyak kisah orang yang niatnya dari rumah sudah mau selingkuh, sudah mau mohon maaf sewa PSK, minum minuman keras dan sebagainya, sampai tengah jalan ketemu bapak-bapak, bannya bocor, lalu dia bantu bapak-bapak itu cari bengkel, akhirnya lama-lama nemu bengkel yang agak jauh, akhirnya nungguin bapak itu di bengkel sampai akhirnya kelewat jam pesennya, kelewat jam niat mau maksiatnya, akhirnya lupa sama maksiatnya, nyaman berbincang dengan bapak itu, malah diajak sama bapaknya sebagai rasa terima kasih makan, lalu disitu ngobrol-ngobrol, akhirnya ternyata bapak itu orang yang baik, akhirnya dia ikut taat. Banyak pun kita mengenal bahwa ada kisah Kiai Barseso, Syekh Barseso, beliau alim, ibadah terus sampai saking karomahnya dia punya karomah yang tinggi, semua orang yang belajar dari dia, ribuan muridnya itu bisa terbang semuanya, saking alimnya. Tapi Allah menakdirkan dia mati dalam keadaan hatinya menyembah kepada setan, dipengaruhi setan, dia mati dalam keadaan kafir. Banyak. Jadi kalau mau coba maksiat terus silakan kalau bisa, tapi kalau seandainya kita ditakdir taat ya terus diikuti flowsnya, jangan karena ini loh aku coba, ini aku sudah ada kretek, ini aku sudah ada gertakan dalam hatiku untuk taat, enggak lah, coba tak lawan. Tapi kalau seandainya memang bisa melawan ya silakan, tapi enggak akan bisa. Kalau Allah ngundang, siapapun tidak bisa nolak. Tapi ya kita ingat, kalau seandainya kita ditakdir taat, berarti kita orang yang Allah kasih tanda bahwa Allah mencintai orang tersebut. Karena mau taat, mau alim, mau belajar ilmu lagi, mau ngelihat pengajian atau keselebat di sosial media pengajian, itu berarti indikator Allah mau ketemu sama kita, mau mesra sama kita, mau cinta-cintaan sama kita. Karena kan itu tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau mau masukkan orang jadi tipenya, dia biasanya dikasih kisi-kisi tentang pengetahuan dunia, pengetahuan dunianya Allah, pengetahuan keagamaan itu tadi. Lalu yaitu jadi kita ingat maksiat tidak seburuk itu. Kita bisa mengambil ibarat dari kita tidak bermaksiat juga. Taat juga tidak sebaik itu kalau seandainya dari taat itu menimbulkan kesombongan, keangkuhan, merasa tinggi dan merasa lebih baik daripada yang lainnya. Lalu semua hal itu tadi menggambarkan bahwasanya kita benar-benar tidak punya kendali atas diri kita. Kita hanya istilahnya wayangnya Allah, God's puppet. Kita adalah bonekanya Tuhan. Allah yang menggerakkan semua, dari
ujung kaki sampai atas rambut, ujung rambut semuanya Allah yang menggerakkan. Jadi karena kita di sini wayang ya nggak perlu banyak mikir, nggak perlu mikir besok anakku makan apa, istriku makan apa, orang tuaku gimana dan sebagainya. Ada atau tidak adanya kita itu tidak ada pengaruhnya sama mereka. Mereka akan tetap hidup, mereka akan tetap lanjut. Kita hanya itu tadi alatnya Allah. Jadi seandainya kita meninggal, Allah bisa mengirimkan alat lain, entah menjadikan mereka punya suami baru, melupakan kita, atau punya anak angkat atau orang saudara yang baik, akhirnya melupakan kita. Itu sudah rahasianya Allah. Nggak perlu mikir pun kalau seandainya kita punya masalah, tidak terlalu manusiawi untuk mikir. Memang Allah nakdirkan itu, Allah ngasih tahu kita kesusahan agar kita bisa menikmati kesenangannya, syukurnya tura-tura. Untuk mengetahui cahaya itu terang, kita perlu ada di ruangan yang gelap kan. Jadi kita susah, kita stres, ya izin cerita. Beberapa tahun yang lalu Allah takdir saya kehilangan 2 orang anak. Istri saya keguguran 2 kali. Lalu di tahun yang sama itu alhamdulillah ayah saya sempat ditakdir berurusan dengan kepolisian, masuk penjara karena ayah beli dari salah satu kepala desa atau pejabat, saya lupa, kayu. Katanya pejabat tersebut bahwa kayunya ini sudah dibeli, sudah dia sebagai penyambung. Ternyata enggak, ternyata ditangkap itu ternyata masih kayunya perhutani. Jadi ayah ketangkap sebagai penadah kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah dengan beberapa hal, bukti-bukti dan sebagainya, pejabat tersebut ditangkap, ayah bebas. Waktu itu terus ibu saya juga kena urusan polisi, lalu sama kasusnya, hampir sama kayak ayah, tapi ibu daging sapi. Jadi waktu itu ada salah satu pejabat yang impor daging sapi itu tadi, urusan impor daging sapi, dikasih kuota dan lain sebagainya, ibu ikut penada. Tapi setelah dibuktikan, setelah dituntut dan lain sebagainya, alhamdulillah ibu tidak sampai masuk penjara, hanya waktu itu saksi dan sebagainya. Cuma kan namanya sebagai anak dan sebagai manusia ada getar khawatir, itu ada. Anak meninggal, orang tua urusan sama polisi, ada yang masuk penjara, ada yang gini gitu, dituntut orang banyak, uangnya customer sudah nyangkut banyak, hilang kemana tidak ada yang tahu, dibawa kabur sini, dibawa kabur situ. Allah titipi mobil, motor semuanya habis. Kami sempat punya mobil lumayan, berapa waktu itu ya, 3 lah waktu itu, Zebra sempat punya, Corolla sama Avanza waktu itu. Lalu motor juga sempat ada banyak lah, ada Nmax, ada Tiger dan sebagainya, semuanya habis. Rumah pun habis, kami ngontrak, pindah-pindah, lalu ditagih sana sini. Saya sebagai anak pertama, orang tua sudah drop, kesehatannya juga sudah tidak stabil, utang semakin banyak, ratusan juta sampai bahkan bisa dihitung miliaran. Bingung, kalang kabut. Sampai itu tadi saya makan nunggu sampahnya orang dan sebagainya. Cuma setelah dalam kondisi mentok itu, Allah kasih sadar bahwasanya Allah kan tidak menguji suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Nah, cara membaca ayat itu, cara menafsiri ayat itu boleh dengan rasa optimis, boleh. Cuma dengan rasa optimis berarti seperti gini,
Allah ndak menguji suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Oh, berarti kalau seandainya ujianku sebesar ini, berarti aku mampu loh. Silahkan kalau seandainya ada yang berpendapat gitu, tidak salah. Cuma pendapat saya sendiri pun ini dari beberapa literatur yang ditulis oleh guru-guru saya. Kalau seandainya Allah sudah menempatkan kamu pada circumstance yang kacau, yang mengikat kamu sampai kamu mengeluh pun tidak bisa, saking rasa sakit dan tidak punya tenaga untuk apapun, mentok, gelap, semuanya tidak ada tanda, kamu benar-benar tidak mampu, berarti itu bukan ranah kamu sudah. Biarkan Allah yang turun tangan. Jangan merasa kamu bisa untuk mengatasi semuanya. Nah, di situ saya sadar, oh iya, ya Allah, saya sudah mentok. Ini tagihan kemana-mana, semuanya nagih ke kami, semuanya mengejar kami, entah itu debt kolektor, pengacara, preman, apa aja lah semua. Alhamdulillah menagih kepada kami. Lalu di situ, ya Allah, Engkau ngasih saya ingat bahwa ini saya mentok dan mengakui bahwa saya bodoh. Kenapa saya memikirkan itu kemarin, beberapa waktu yang lalu itu, mikir ini itu, cari ini. Bukankah ini urusanmu ya Allah, yang menakdirkan seperti ini itu Engkau. Maka ya Allah, jikalau Engkau ridho, selesaikan, minta tolong selesaikan. Tapi seandainya Engkau tidak mau menyelesaikan, terserah Engkau ya Allah, aku pasrah kepada Engkau. Apapun keputusannya saya terima. Tidak lama selesai. Ada sekarang tinggal sedikit-sedikit, cuma ya sisa-sisa perintilannya saja. Tapi yang besar-besar semuanya tuntas, selesai semua. Jadi kalau seandainya kita diuji sama Allah mentok, bahkan seharusnya sebelum diuji kita sudah sadar bahwa dunia ini bukan punya kita, maka semuanya itu serahkan sama Allah saja. Sangat bodoh kalau seandainya katakanlah Pak Zaid itu tadi punya Ferrari, Pak Fulan itu tadi punya Rolls Royce. Saya ikut mikir, wih, beliau berdua ini punya Ferrari, Rolls Royce, gimana pajaknya? Ini mesinnya V16, V12, gimana V6 atau V10 atau V12, ini gimana maintenance-nya, ini gimana biaya olinya per bulan, perawatannya berapa, nanti kalau lecet pembiayaannya gimana, nanti kalau kecelakaan rusak asuransinya gimana. Jadi saya sendiri yang bingung. Padahal itu kan punyanya Pak Fulan dan Pak Zahid, dan Pak Fulan dan Pak Zahid santai-santai aja. Nah, begitu juga dunia ini bukan punya kita. Kita tidak perlu mikir anak kita gimana, orang tua gimana, nanti kehidupanku ke depan gimana, kalau aku tidak mampu gini, aku sakit gini, gimana mereka, apakah mereka bisa ada yang ngasih makan gini-gini. Semuanya itu urusannya Allah. Kita itu cuma nyaksikan keesaannya Allah. Oh, Allah ngaturnya gini, Allah ngasih makan mereka, Allah ngatur kehidupan mereka dengan cara ini, dengan cara itu. Kalau kita dilibatkan oleh Allah, alhamdulillah, berarti kita jadi alatnya Allah. Kita sudah dapat titel bermanfaat bagi orang lain. Karena kan salah satu parameter orang-orang yang Allah cintai itu khairun nas, manusia terbaik yang dianggap Allah, yang manusia yang Allah anggap terbaik, yang Allah masukkan dalam kriteria orang-orang yang dicintai, itu khairun nas anfa'um linnas, orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau kita sudah dibuat manfaat, kita syukur, alhamdulillah kita bermanfaat bagi mereka. Tapi tidak usah merasa kita penting, bahwasanya ini atas usaha kita, enggak. Semua ini Allah yang ngatur. Kita hanya ditunjukkan bagaimana kalau kita dilibatkan, dan nanti atau mungkin bahkan sudah sempat ditunjukkan bahwa gimana kalau kita tidak terlibat. Jadi cukup disyukuri saja semuanya. Nah, terus kalau gitu ya sudah, kalau aku punya tanggungan dan lain sebagainya, biarkan aja, aku diem aja, aku nggak kerja, nggak usah usaha. Silahkan dicoba.
banyak orang-orang yang benar-benar sudah di titik finansial yang cukup, bahkan nyaman, mereka sampai takut untuk kerja, sampai proyekan semuanya ditolak. Mereka saking kepinginnya istirahat, kepingin menikmati tidur, kepingin menikmati nyamannya berlibur dengan keluarga, tidak bisa. Terus dicecar sana sini pekerjaan, proyek yang mereka hindari pun dikejar. Mereka lari ke sini, ada customer di sini. Mereka sakit, tetap dimintai bantuan mereka untuk bekerja. Padahal mereka sudah menghindar, tapi mereka terus dikejar. Ada juga yang cari-cari pekerjaan dan lain sebagainya, tidak nemu-nemu. Jadi Allah itu sudah menuliskan apapun yang ditakdir Allah itu tidak akan salah alamat. Rezeki, mati, jodoh itu tidak akan salah alamat. Kalau itu sudah punya kita, kemanapun kita dikejar, waktunya jam segini akan dapat ini, meskipun kita lari kemana aja dikejar. Maka tidak usah takut. Katanya Sayyidina Umar, takdir itu mengejar kita. Alhamdulillah. Lalu iya, terkait dengan ini ingat kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i, guru, kalau seandainya konsep rezeki itu kayak yang aku lakukan, yaitu ya berusaha, kita baru dapat rezeki. Itu katanya Imam Malik. Ndak, kita tanpa berusaha pun bisa dapat rezeki. Lalu ya udah kita buktikan. Imam Syafi'i kerja, jual ini jual itu, nganu ternak, nganu apa, astagfirullahaladzim, kebun, jual kurma, jual ini, akhirnya dapat penghasilan, dibelikan, ada kilah buah, ada kilah roti, ada yang mengatakan buah, ada yang mengatakan roti, akhirnya dibawa di depan gurunya. Guru, kalau aku tidak bekerja, aku tidak akan mendapatkan ini. Kalau aku tidak berusaha, aku tidak akan mendapatkan ini semua. Oh iya. Terus rencananya roti ini kamu gimana kan? Ya sudah wis, kita makan bareng. Toh aku yang menang kan. Lalu Imam Malik, nah, aku dari tadi duduk di sini. Dari beberapa waktu yang lalu kamu bekerja dan sebagainya, aku duduk di sini. Tanpa aku berusaha, bekerja, mengejar, roti ini datang di depanku. Dan kamu bilang ini juga sudah ada hakku. Jadi aku tanpa bekerja pun aku mendapat. Baru Imam Syafi'i tersadarkan. Oh iya. Jadi konsep rezeki itu tidak bisa kita yang mengatur. Entah kita dibuat berusaha sama Allah atau kita dibuat menunggu tanpa usaha sama Allah. Semuanya kalau jam segitu kita ditakdir dapat rezeki, sudah dapat rezeki. Gitu. Nah itu tadi tugas kita, asyhadu itu tadi. Maaf saya ulang-ulangi, bingung cari frasa lain apa. Ya itu menyaksikan lagi, karena nanti pun pada akhirnya selain kita di awal memang ditugaskan untuk menyaksikan, nanti kita di akhir setelah meninggal dikumpulkan di padang mahsyar. Kita nanti akan nobar timnas U23, dan kita nanti akan Allah Akbar nobar di padang mahsyar. Ya termasuk itu ada timnas U23 juga. Apapun itu yang kita lihat di dunia akan tampil di sana juga. Jadi kita akan nobar setiap cerita kehidupan dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, sampai seluruh makhluk yang hidup nanti di kiamat. Jadi kita nunggu lama
ngelihati cerita hidupnya orang satu-satu. Oh gini. Jadi di setiap kisah hidupnya orang-orang itu nanti kita dibuat sadar sama Allah. Oh benar katanya Allah di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan jelas, semua apapun isinya di alam dunia itu ditemukan di Al-Quran. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang dalam tanda kutip belum ditakdirkan muslim sama Allah, maka dia muslim karena melihat Al-Quran. Entah itu ada sungai di bawah laut, ulama Meksiko menyelam, ulama Amerika atau ulama Meksiko menyelam di laut Meksiko lalu masuk Islam karena terbukti ternyata ada air di bawah laut. Ada yang ulama Jepang yang meneliti Allah bentuknya elemen air. Lalu banyaklah kisah-kisah ulama dan pembesar-pembesar yang masuk Islam karena dia memecahkan kode-kode yang Allah taruh di Al-Quran itu tadi. Dibutuhkan sama Allah untuk bisa membaca kode-kode di dalam Al-Quran. Nah nanti itu semua kode-kode Al-Quran ini kan semuanya kode. Yang bisa membaca kode ya untuk saat ini orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu biasanya orang-orang yang Allah kasih Allah kasih derajat kekasihnya. Jadi kan biasanya rahasia itu akan dibagi kepada kekasihnya. Kalau sama orang-orang yang terlalu jauh kan tidak akan cerita-cerita rahasia yang terlalu banyak. Itu Allah menceritakan rahasia-rahasianya itu kepada kekasihnya. Lalu kita nonton semuanya. Jadi oh benar ya, kalau melakukan ini maka akibatnya ini gitu. Berarti Al-Quran menceritakan tentang ini, itu kode yang ini loh gitu. Tapi banyak orang yang bisa menyadari sebelum kita nonton nanti di sana sudah menyadari bahwa di dunia ini oh ini bakal kayak gini, ini bakal kayak gini gitu. Nanti enggak ada sensor di video-video kita, itu enggak disensor sama Allah. Itulah kenapa bersyukur itu penting. Kalau kita ditakdir sejauh ini dalam kondisi taat pun bersyukur itu penting. Kalau seandainya kita ditakdir maksiat, Allah dengan keramahannya nanti bisa renderannya itu dihapus, kita dilihatkan yang baik-baik saja. Itu hak prerogatifnya Allah, bebas. Intinya bersyukur, ridho sama Allah itu dulu. Karena kunci Allah nerima kita, kalau kepingin tahu Allah seneng sama kita atau enggak, kita seneng apa enggak sama keputusannya Allah, kita ridho apa enggak sama keputusannya Allah gitu. Jadi kalau kita kepingin tahu Allah ini seneng enggak ya sama aku, lihat hatinya, keputusan kita seneng enggak sama keputusan Allah. Kalau kita seneng berarti Allah lagi seneng sama kita. Banyak parameter-parameter lain yang terkait dengan itu. Itulah kenapa kita selalu senang memandang wajah-wajahnya kekasih-kekasihnya Allah, karena hati mereka senang terus sama keputusannya Allah. Kita selalu bisa ingat Allah lewat memandang kekasih itu, memandang wajah kekasih-kekasihnya Allah, karena hati mereka terpaut terus sama Allah. Kenapa kita harus senang? Ya karena cara paling cepat untuk dapat cintanya Allah itu ya dengan senang, dengan ridhonya Allah itu tadi. Salah satu cara paling cepat untuk dapat derajat kekasihnya Allah itu selalu senang. Hilangkan rasa khawatir, gundah, gelisah, takut ini, takut itu. Karena
Inna auliya Allah la khaufun wa lahum la tahzanun. Sesungguhnya pacar-pacarnya Allah ini, kekasih-kekasihnya Allah ini tidak punya dalam hatinya rasa takut, pun tidak punya di dalam hatinya rasa tahzan, rasa khawatir, rasa bimbang ini itu. Jadi kalau kita kepingin tahu apakah kita masuk derajat itu, tanya hati kita. Aku masih sering menanyakan ndak ya keputusannya Allah, masih sering mengkhawatirkan ndak ya tentang hidupku ke depan. Kalau masih sering, berarti kita masih belum masuk orang yang punya derajat kekasihnya Allah. Nah, itu perlu kita kejar. Meskipun sebagaimanapun kita ngejar, kalau Allah ndak mau menemui kita, ya ndak jadi. Makanya kita perlu bersyukur kalau seandainya kita sudah diletakkan sama Allah di tahap seperti itu, entah itu semenit, entah itu sehari, itu perlu disyukuri sekali. Selain itu, kalau kita kepingin dapat ridhonya Allah yang cepat, ya banyak parameternya ya. Kalau kepingin kita jadi orang yang Allah senangi, ya kayak khairun nas anfa'um linnas itu tadi, manfaat buat orang lain. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu, orang yang paling baik di antara kalian itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, meskipun itu cuma huruf alif itu aja. Itulah kenapa para ulama itu mengupayakan sebelum membawanya ke guru dan lain sebagainya, bismillah yang diajarkan ke anaknya harus dari dia. Karena setiap anaknya membaca bismillah, maka amalan terus mengalir ke beliaunya. Lalu Allah Akbar, banyak amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke derajat wali, ke derajat kekasihnya Allah, ke derajat orang-orang yang bisa ketemu sama Allah nanti di surga Firdaus. Kalau kita bingung cari amalan ini itu kata guru saya, silahkan istighfar, tapi tidak perlu terlalu fanatik dengan istighfar. Karena apa? Kita harus pede bahwa Rasulullah yang setiap malam sampai nanti di akhirat beliau sujud lama sama Allah memintakan ampunan untuk kita, itu pasti diampuni. Jadi tugas kita tidak usah banyak-banyak istighfar. Sholat tobat boleh, dan istighfar pun itu tidak usah terlalu banyak sampai 1 juta kali, 1000 kali. Silahkan kalau ada amalan itu. Cuma kalau dari kami menyarankan cukup istighfar yang disarankan Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala atika wa qadika mastaqtu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu katanya Rasulullah sayyidul istighfar, pimpinannya para istighfar. Itu sekali istighfar pasukannya semuanya itu ikut memintakan ampunan sama Allah. Pasukan istighfar itu tadi. Jadi cukup itu satu aja sudah sangat powerful. Apalagi Rasulullah yang setiap malam sampai nanti di akhirat pun, sampai nanti kita masuk neraka atau masuk surga, Rasulullah tetap mintakan ampunan terus. Jadi sudah pede sama Rasulullah yang sudah mintakan ampunan. Tugas kita sholawat yang banyak, berterima kasih, alhamdulillah, syukur yang banyak, berterima kasih karena Allah telah mengirimkan sosok terindahnya, sosok terbaiknya untuk kita gandoli, kita bebani, kita Allah Akbar, kita apa ya, kita ikuti, kita sosok yang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rikasari wa wadikal jari wa jum'ani bihi fil afari wa ala alihi wa sahbihi anur. Sosok yang sebegitu berkorbannya untuk kita. Jadi
Itu yang perlu kita lakukan, karena satu-satunya ibadah, Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, Allah dalam artian puasa seperti kita, dan atau Allah melakukan ibadah lainnya, enggak. Allah tidak sholat, Allah tidak zakat, istilahnya gitu. Bukan maksudnya Allah tidak zakat lalu Allah tidak memberikan rezeki kepada hambanya, bukan. Tapi maksudnya ibadah-ibadah mahdo atau gharu mahdo yang kita pelajari itu, Allah tidak melakukan itu semua. Tapi Allah sholawat, Allah melakukan sholawat, Allah juga bersolawat kepada kekasihnya ini. Jadi Allah saja bersolawat. Nah, kita kalau kita benar-benar manifestasinya Allah, maka kita nggak jauh dari sikap Allah itu tadi. Maka kita juga bersolawat sebanyak-banyaknya. Katanya Sayyid Umar Hafiz, Al-Habib Umar bin Hafiz, beliau punya khas selawatnya sendiri, yang itu beliau dapat dari kedekatannya lah dengan Rasulullah, dari murabi-murabinya, dari kebeningan hatinya beliau. Salawatnya itu salawat nur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Itu salawat kesenangannya Habib Umar Hafiz. Tapi terserah salawat apapun yang teman-teman senangi, silahkan dibaca. Salawat ashgil, salawat banyaklah ya salawat ya. Pilih aja salawat paling mudah, ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kalau yang tidak mau pakai sayyidina, ya monggo Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi di beberapa riwayat kenapa itu dipakai di dalam sholawat, karena itu adalah salah satu sholawat paling powerful. Sholawat bentuk dari ketidak-egoisan Rasulullah, karena Allah sebenarnya memuji Nabi saja, cuma Nabi dengan keindahan, karena Nabi memang manifestasinya Allah yang paling besar, Nabi yang ditakdirkan untuk megang Nur Muhammad itu tadi, cahaya keterpujian itu tadi. Jadi sikapnya beliau terpuji, dipuji sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul menambahkan wa ala ali Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Masih menyebut datuknya, masih menyebut kakek-kakeknya, masih menyebut Nabi Ibrahim sebagai, dinukil bahwasanya beliau adalah bapaknya para nabi. Jadi saking tawaduknya Rasulullah, itu bentuk bahwasanya Rasulullah itu memiliki puncak takwa. Lalu pun seandainya kita katakanlah masih belum ditakdir untuk sholawat atau memperbanyak, alhamdulillah, syukur kita. Yang penting kita sempat dalam hidup sekali aja benar-benar meyakini bahwa dari semua kompleksitas dunia, flusnya jantung, di situ ada vena pneumonalis atau apa itu, ada di mata ada aqueous humor, di situ ada amilase, lipase, tripsin, enzim kita bekerja di situ, itulah. Itu serumit itu Allah mengatur tubuh kita. Makanya di Al-Quran Allah kan mengisahkan nyamuk dan sebagainya. Nyamuk itu punya puser, atau nyamuk itu mohon maaf punya lambung. Di dalam lambungnya ada bakteri, di dalam bakterinya punya nukleus atau apalah itu semuanya. Sedetail itu Allah menciptakan semua ini
Makanya Sayyidina Ali itu waktu itu ditanya sama salah satu layak riful wali lal wali, orang yang tahu seseorang itu kekasihnya Allah ya yang sama-sama kekasihnya Allah. Ditanya salah satu kekasihnya Allah, ya Sayyidina Ali, kenapa kamu kok bisa sampai taraf kewalian yang sebegitu tinggi, kekasihan Allah yang sebegitu tinggi? Mohon maaf. Yang bertanya ini menunjukkan bahwa dia bisa terbang ini itulah. Lalu katanya Sayyidina Ali, itu kurangnya kamu menunjukkan bahwa taraf kewalian itu bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat alam berikutnya, bisa melihat alam barzakh, kubur dan sebagainya. Aku tidak perlu itu semua untuk mengetahui bahwa Allah itu esa, Allah itu luar biasa, Allah itu pencipta kita. Cukup kamu lihat aja sekitar. Di dalam batu, dalam tanah itu ada cacing. Cacing itu ya makan. Dalam makanannya itu ada bakteri pembusuk, ada organ, ada hal itu semua, mereteli nyamuk, mereteli zat-zat yang kita anggap biasa, tumbuhan, tanaman. Di situ ada klorofil, di klorofil ada banyak lah. Sebegitu ditunjukkannya sama Allah, sedetail itu aja kamu tidak bisa baca. Itu yang membuat aku ditakdir sama Allah punya kewalian tinggi, karena Allah menakdirkan aku bisa membaca hal-hal yang tidak dibaca atau dicuekin sama orang-orang sekitar. Makanya aku tidak pernah dicuekin sama Allah. Jadi kalau kita kepingin tidak dicuekin sama Allah, kita perlu tidak cuek dengan setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita. Jadikan ibroh, jadikan pelajaran. Nah, dari semua bukti itu cukup untuk kita bisa bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatta sehidup sekali lah, meskipun sehidup cuma sekali, benar-benar hati ini meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kan ada kan kisahnya seseorang yang Allah Akbar, dosanya itu banyak sekali, bergunung-gunung. Lalu ditanya, bagaimana, siap nak? Siap tak siap? Ya siap ya Allah. Siap apa sih? Ya siap masuk neraka ya Allah, bagaimana lagi, wong ini dosa saya sudah segini banyaknya. Lo belum tentu no, coba dilihat dulu, itu kamu masih punya amalan di kotak itu. Coba buka, ya Allah dosaku itu kayak gini banyaknya. Amalan di kotak itu apa? Kotak cuma satu, isinya 1 lembar. Dan aku lupa aku juga itu amalan-amalan apa. Coba dibukalah sama malaikat. Taruh timbangan, das, goncang semua timbangan yang lain itu. Terhambur semuanya, tulisan kertas-kertas catatan dosa-dosanya semuanya hilang. Lebih berat 1 lembar itu. Kaget, beliaunya kaget, malaikat juga kaget. Loh, apa ini ya Allah? Maksudnya aku punya amalan apa? Aku enggak pernah punya amalan. Aku selama hidup ini kacau. Coba dilihat. Ternyata pernah suatu waktu beliau itu mengatakan la ilaha illallah. Dan siapa yang berani membakar kalimat la ilaha illallah yang sempat ada di hati atau di pikirannya orang tersebut dalam neraka? Malaikat tidak berani, api neraka juga tidak berani membakar la ilaha illallah yang sudah terlanjur jadi melekat dalam hati. Sudah, akhirnya masuk surga beliaunya. Maka itulah modal kita. Kembali ke maksiat ya, maksiat itu kita perlu, karena katanya Imam Abu Hasan Asyadzili, kalau kita menentang adanya maksiat keterlaluan, berarti kita menentang bahwasanya Allah
mau menunjukkan sifat keghafirannya dia, sifat bahwa Allah Maha Pengampun gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Allah pengampun, Allah akan membuat maksiat itu tetap ada. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya aku ini pengampun. Khoti'atuka laisa akbaru min maghfiratullah. Laisa khota'u akbaru min maghfiratullah. Ada beberapa lah kalimat. Tidak ada dosa itu yang lebih besar daripada ampunannya Allah. Sebesar-besar dosa apapun kita, tidak ada yang lebih besar daripada ampunan Allah. Alhamdulillah. Maka bahkan Fir'aun pun yang sudah ngaku nabi, sebenarnya beliau juga ingin tobat. Beliau tahu kaidah itu beliau tahu. Makanya beliau dalam laut itu waktu mau ditenggelamkan, beliau mau mengucap la ilaha illallah. Cuma saking mangkelnya malaikat, jadi disumpel pakai tanah agar tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Karena malaikat tahu semengerikan dan semegelinya, semenjijikannya Fir'aun itu, tingkah lakunya Fir'aun itu akan tuntas semuanya terbersihkan dengan hanya Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah. Yang dikira orang itu mudah, tapi kalau tidak takdir sama Allah, yaitu disumpelkan malaikat. Maka bersyukur bagi kita yang sudah sempat Allah kasih mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi ya neraka itu tidak usah kita takut banget. Percaya karena kita bisa masih dapat syafaatnya Rasulullah. Ulama-ulama zaman dulu itu Allah beri karena hatinya bersih, hatinya bening. Jadi beliau mampu membacakan kode-kodenya Allah sehingga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ke perilaku sosial atau ke karakteristik bangunan. Biasanya masih zaman dulu itu sama-sama ulama zaman dulu, sebelum kita masuk masjid dikasih kayak kolam-kolam itu membersihkan kaki. Itu juga maksudnya neraka itu kurang lebih kayak gitu. Tugasnya neraka itu membersihkan kaki itu tadi, membersihkan kotoran-kotoran itu tadi, agar nanti kita pantas waktu Allah Akbar, waktu ketemu Allah dalam keadaan bersih, menyenangkan, seger. Tapi yaitu ada yang bersihkannya lama di kolam itu, ada yang ya sudah karena kotorannya terlalu banyak cepat. Kembali lagi ke kolam tadi di depan masjid, ada yang ke kolam itu sambil disikat kakinya, disikat, namanya disikat ya sakit, tapi karena tahu yang nyikat ini suruh-suruhannya kekasih kita, yang bersihkan tubuh kita ini adalah suruhannya kekasih kita, jadi kita yes nyaman-nyaman saja. Kerasa sakitnya kerasa, cuma karena ingat itu tadi ya, seperti pacaran, dicubiti, dipukuli, kita kerasa sakitnya. Tapi karena kita ingat ini yang nyubiti, yang nyikat, yang nampar, yang anu kekasih kita, jadi tetap senang, ada senang-senang gemes gitu. Alhamdulillah. Pun begitu juga surga itu tidak semenarik itu. Masa kita di rumahnya kekasih kita makan semuanya, make ini make itu, tapi kekasih kita tidak mau nemuin, nah itu kosong sekali, tetap tidak ada nikmatnya. Kita tetap berdoa, meminta sama Allah agar kita dikasih taat terus,
Meskipun kita berdoa ini ya bukan kemauan kita, tapi Allah itu kalau kepingin membuat kita dekat sama beliau, Allah membuat kita, dalam hati kita terketuk untuk minta dekat sama beliau dengan cara berdoa itu tadi. Meskipun beberapa ulama pun Allah takdir, saya sendiri 8-9 tahun ini sudah tidak pernah berdoa. Ya berdoa, kalau jadi imam itu tetap berdoa seperti biasanya, tapi kalau sendirian itu tidak pernah berdoa. Bukan sombong atau apa, karena merasa sudah cukup dengan semua yang Allah berikan, ini sudah cukup. Jadi merasanya harusnya bersyukur, karena dalam sholat itu kan sudah banyak doa, Rabbi firli warhamni, itu sudah cukup. Di sholat itu sudah mengcover semua doa, jadi tinggal syukurnya diperbanyak. Bahkan ada titik dimana, dan Allah kasih sering, saya berdoa minta pulang, minta ketemu Allah maksudnya. Jadi kayak ngerasa, ya Allah ini kok kangen ya, saya selama di dunia bisanya masih teleponan terus sama engkau. Ya kita kan teleponan sama Allah 5 kali, teleponan terus, karena kita tidak bisa muwajah sama Allah, tidak bisa benar-benar tatap muka sama Allah untuk saat ini. Bisanya melihat Allah dalam sisi manifestasinya, entah itu hewan, manusia kok bisa ya sealim itu, oh iya ingat Allah yang lebih alim. Kok bisa manusia secantik itu, oh iya Allah lebih cantik ya, seperti itu. Kok bisa ngelihat hewan sekuat itu, oh ya Allah lebih kuat, seperti itu. Jadi kita masih melihat manifestasinya, bisanya masih teleponan terus. Namanya teleponan, tidak muwajah, tidak ketemu kan masih kurang. Nah, pun bisanya juga membaca surat cinta yang Allah tulis dan Allah kirim melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Rasulullah, dari Rasulullah disampaikan ke kita. Bisanya yes, nyiumin suratnya itu. Jadi menurut saya, kalau seandainya ada pendapat menciumi Al-Quran itu bid'ah, ya silakan. Tapi kalau seandainya itu dipandang dari segi fikih, kalau dipandang dari segi hakikat, bahwa hakikatnya ini adalah suratnya Allah yang Allah kirimkan kepada kita, dan kita menciuminya bukan mencium suratnya, karena kita merasakan rindunya sama Allah. Seperti Qais yang tidak bisa menemui Laila, datang ke rumah Laila, pintunya diciumi, dindingnya diciumi, naik ke atap-atapnya diciumi. Sesungguhnya Qais tidak nyium pintu, tidak nyium dinding, tidak nyium atap, karena menciumi, merindukan yang di dalam ini tadi. Jadi sah-sah saja kalau seandainya menciumi Al-Quran. Itu tadi, mohon maaf. Sempat guru Zuhdi itu sampai mengatakan, kalau bunuh diri itu kada haram, tidak haram. Unda sudah lawas bunuh diri, ulun sudah lawas bunuh diri, saya sudah lama mau bunuh diri. Kalau seandainya bunuh diri itu tidak haram, saya sudah lama mau bunuh diri, sudah bunuh diri. Karena apa? Saking rindunya kepingin ketemu sama Allah itu tadi. Karena puncak cinta itu rindu, puncak kerinduan adalah pertemuan. Itu juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim mau dipanggil sama Allah, diminta malaikat untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim tidak mau, aku sampaikan kepada Allah, katanya aku kekasihnya, kenapa kok aku mau dibunuh, mau dicabut nyawaku.
Bingung juga malaikat, ya benar juga argumennya Nabi Ibrahim ini. Lalu malaikat tanya lagi, ya Allah, katanya Nabi Ibrahim, iya aku tahu, Allah tahu. Coba kamu sampaikan apa tadi, menurut pandanganmu? Ya, Nabi Ibrahim tadi bilang kalau seandainya seandainya Nabi Ibrahim ini kekasihnya Allah, kenapa kok mau dibunuh? Masa ada kekasih membunuh kekasihnya? Sampaikan ke Ibrahim, Nabi Ibrahim, mana ada kekasih tidak mau ketemu sama kekasihnya. Disampaikanlah sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, katanya Allah, kalau kamu kekasihnya Allah beneran, masa tidak mau ketemu sama kekasihnya? Mana ada kekasih yang tidak mau ketemu sama kekasih? Di situ Nabi Ibrahim, oh iya, sudah, ambil aku. Itu. Lalu selanjutnya, semua orang kepingin masuk surga. Sebenarnya surga juga tidak sepenting itu. Surga itu penting karena ada Allah di sana. Karena di sana ada orang yang mengantarkan kita jadi wasilahnya Allah untuk mengenalkan kita kepadanya, yaitu Rasulullah. Selain itu tidak ada yang penting. Itulah kenapa kita masuk surga juga banyak berdasar dari keegoisin kita. Kita ingin makan enak, ingin bergabung dengan bidadari. Kalau yang perempuan ingin mendapatkan perhiasan. Oh ya, ada pertanyaan, kenapa kok laki-laki dapat bidadari, apakah perempuan dapat bidadaran? Enggak. Laki-laki itu dapat bidadari karena titik tertinggi kebahagiaan lelaki adalah bersama wanita. Maksudnya di dunia ini umumnya orang-orang awam. Kalau orang yang sudah khawas sudah sama Allah, gak peduli laki-laki, gak peduli sama wanita, gak peduli sama apa, ya yang penting sama Allah gitu. Sudah cukup bagi dia. Itu. Kebahagiaan laki-laki pada umumnya adalah wanita, maka Allah memberikan wanita. Allah mengonsepnya itu. Kebahagiaan wanita sebenarnya tidak peduli wanita sama laki-laki, tidak terlalu sebergantung itu. Beda sama laki-laki yang bergantung sangat ke wanita. Sampai Sayyidina Umar, kalau seandainya ada laki-laki sukses pasti ada dua wanita di belakangnya, ibu dan istrinya. Wanita tidak butuh kebergantungan itu ke laki-laki, independent woman. Tidak. Jadi wanita kebahagiaannya yaitu harta benda, perhiasan, kecantikan. Jadi nanti wanita dibuat cantik terus, perhiasannya banyak dan sebagainya, sesuai kebahagiaan mereka masing-masing. Itu juga sebenarnya tidak akan terasa nikmat kalau seandainya kita tidak ketemu sama Allah itu tadi. Kita datang bertamu ke rumah seseorang, dikasih makanan apapun, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, semuanya makanan digabung disediakan sama kita. Tapi yang punya rumah tidak mau nemuin kita. Sakit, masih ada rasa sakit itu, masih ada kekurang, kayak nanggung apa ya, kurang, kosong gitu. Tapi kalau seandainya kita tidak ada makanan itu tadi pun tidak peduli itu, tapi kita ngobrol terus sama yang punya rumah, enak, ngeflows, wah, diterima, nikmat, diapresiasi, didekap, pokoknya bersamalah dengan orang yang kita cintai, dengan yang kita cintai. Itu puncak kebahagiaan. Kalau di dunia kita kan masih kerasa lapar, kalau di sana kan kita tidak kerasa lapar. Bahkan di dunia aja lapar aja bisa lupa kalau kita sudah sama yang kita cintai. Jadi surga itu tidak sepenting itu kalau tidak Allah ada di sana. Neraka juga tidak semenakutkan itu kalau kita ingat bahwa yang memasukkan kita ke neraka juga Allah. Jadi umpamanya kayak kita pacaran,
kita dicubiti sama pacar, kita dipukuli sama pacar, kerasa, sakitnya kerasa, tapi kita seneng karena kita ingat yang cubit, yang mukul ini orang yang kita cintai. Begitu juga nanti di neraka, dicubiti, disiksa gini-gini. Kalau orang yang punya keilmuan itu, yang kayak tadi, ingat kelembutan Allah, ingatan Allah, meskipun mereka sakit, kerasa sakit, tapi karena ingat yang nyiksa ini, yang memberi rasa sakit ini Allah, maka dia aman-aman saja, sah-sah saja, senang-senang saja, santai-santai saja. Cuma kenapa kok neraka sebegitu menyakitkan? Karena meskipun kita ingat bahwa ini, kita bisa merasakan bahwa ini adalah pemberian dari Allah, kita belum bisa ngobrol sama Allah di neraka itu. Karena Allah menyampaikan bahwa singgasananya ya di surga, di Firdaus itu. Dan yang masuk Firdaus tidak bisa semuanya, sayangnya itu. Jadi sebagian yang mengejar surga ya silakan menikmati surganya, tapi tidak dengan Allah itu sendiri. Meskipun akan ada masa Allah nanti bilang kepada penduduk surga, seluruh penduduk surga sudah nikmati, sudah ya Allah, bentar tak kasih hadiah lagi habis ini. Apa ya Allah, sudah senikmat ini, masa ada yang lebih nikmat lagi? Hadiah apa lagi, sudah cukup ini. Ada yang lebih nikmat daripada ini. Lalu Allah membukakan hijabnya, Allah menemui orang-orang itu. Di situ orang-orang itu sudah lupa dengan wanitanya, dengan perhiasannya, dengan makanannya, dengan rumah-rumahnya, lupa. Insya Allah kita di sana. Jadi sangat sayang sekali mereka senang dengan setelah melihat Allah sampai lupa semuanya. Karena kita nanti baru di sana nanti bisa melihat Allah secara fisik. Selama di dunia kan beda dimensi, Allah nyiptakan zatnya berbeda. Jadi kita diberi keterbatasan untuk sampai kepadanya di sini. Tapi kita bisa merasakannya. Kita bisa. Karena pilar Islam itu Arkanuddin, rukunnya agama itu berapa? Bukan 6, itu rukun Islam ada 6. Rukun iman, itu rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Arkanuddin kalau rukun agama itu ada 3, rukun iman, rukun Islam, sama ihsan. Ihsan itu kalau kita berkegiatan seperti diawasi oleh Allah. Kalau kita tidak bisa sampai situ, kita kalau kita berkegiatan, kita merasa terus bersama Allah, melihat Allah. Kalau kita tidak bisa sampai di titik itu, kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Sebenarnya kita merasakan bahwa kita bersama Allah itu mudah, karena Allah itu qarib, Allah itu dekat. Cara memahaminya mungkin demikian. Cara memahaminya mungkin demikian. Di sini teman-teman melihat angka 3 ini, kelihatan ya. Kalau begini kelihatan, kalau begini kelihatan ya, angka 3 kelihatan. Tapi kalau begini enggak kelihatan. Begitu Allah. Kenapa Allah enggak kelihatan? Karena Allah sangat dekat. Nah, semoga kita bisa melihat Allah, bertemu Allah nanti di tempat yang Allah ridho, kita bertemu. Kenapa ada yang dimasukkan neraka, ada yang dimasukkan surga? Ya agar yang di neraka nanti pas waktu ketemu Allah di surga senangnya bertambah. Orang yang LDR kan kalau ketemu turah-turah, luber-luber kebahagiaannya. Orang yang masuk surga langsung juga senang karena lekas ketemu, lebih cepat ketemu lebih baik.
Lalu kenapa ada yang ditakdirkan maksiat, ada yang ditakdir taat terus? Yang ditakdir maksiat itu tadi, biar kita tidak sombong, biar kita punya kita kan sudah megang kunci nih ya. Kunci surga itu tadi, miftahul jannah la ilaha illallah. Cuma kunci aja kurang lengkap kalau kita tidak bawa hadiah. Hadiahnya apa? Kebersihan diri itu tadi. Maksudnya kita datang buka dengan membawa hal yang tidak disukai oleh penghuni rumah kan nggak nyaman. Kita buka kunci membawa kesombongan di depan yang seharusnya sombong kepada kita tapi tidak pernah sombong, ya gak pantas, gak nyaman. Lalu untuk taat pun sebenarnya taat itu mudah. Kaidah yang paling dasar, wa tarkul haram wajibun. Semua hal yang menghindarkan kita dari perbuatan haram bernilai wajib, itu wajib. Jadi kita dari tadi ngobrol, sharing, teman-teman menonton video-video yang di situ ndak ada buka aurat, ndak ada ghibah, ndak ada apalah hal-hal yang buruk yang diharamkan sama Allah, itu sudah nilai ibadah. Kita main game, selama nonton, selama ngobrol sama teman-teman lainnya kan kita ndak mabuk, kita ndak mencuri, kita ndak membunuh. Itu selama itu berjam-jam itu kita nonton, berjam-jam itu kita berdiam di depan monitor, itu dapat pahala wajib. Semudah itu sebenarnya. Dan pahala wajib kan di atas pahala sunnah. Jadi jangan dimarahi kalau seandainya ada stakeholder sekitar kita yang gitu terus kerjaannya. Biarkan dia nyaman dengan ketaatan. Karena tugasnya setan selain melalaikan kita, dia membuat kita tidak bahagia dengan ketaatan. Jadi sebenarnya maksiat itu tidak semengerikan itu. Yang membuat maksiat mengerikan adalah orang yang maksiat itu rasa nyamannya sama Allah dicabut. Itu yang menakutkannya di situ. Jadi ya wallahu a'lam, mungkin mereka akan merasakan kenyamanan sama Allah nanti di akhirat setelah itu tadi, proses itu tadi. Tapi di dunianya kan sayang kalau tidak merasakan kenyamanan. Itu sih, tidak merasakan kenyamanan dan ketenangan sama Allah. Tidak ada orang yang tenang dalam bermaksiat. Itu sudah firman Allah. Kalau seandainya maksiatnya fisik, Allah biasanya akan membersihkannya kita lewat fisik. Semuanya kita ditakdir harta mencuri, akan ada yang dicuri dari kita nanti. Ada yang ditakdir zina, dan itu hadisnya Rasulullah. Bagaimana kalau nanti anak kita, ibu kita, saudara perempuan kita yang dizinai? Kalau dan sebagainya lah. Kalau kita zinanya hati, akan kita dibuat tak nyaman hati, kadang bingung, gak jelas, galau, tiba-tiba nangis, tiba-tiba bingung, tiba-tiba apa, akan ada rasa tak nyaman dari perbuatan maksiat. Cuma ingat, kalau seandainya kita ditakdir maksiat, bersyukur bahwasanya oh iya ya Allah menyelamatkan aku. Karena kalau Allah benar-benar membiarkan, meskipun tidak ada yang sebenarnya yang dibiarkan ya, itu untuk ibarat saja. Kalau seandainya orang sudah dikasih istidraj, benar-benar dipedulikan sama Allah, semuanya dilulu, semuanya diberikan sampai dia benar-benar lupa, di akhirat dihajar habis das. Kalau seandainya dia bukan kaumnya Nabi ya tidak ada syafaat. Kalau selama kaumnya Nabi ya ditolong sama Rasulullah. Lewat tadi dikenalkan kalimat-kalimat tentang Allah dan sebagainya. Atau amal-amal kecil yang sering kita pelajari bersama, bahwasanya pelacur dari kecil melacur dan sebagainya,
cuma iba ngelihat anjing diambilkan minum dari sepatunya lalu masuk ke lewat itu, bisa apapun itu. Jadi jangan memandang bahwa amalan itu kecil, bahkan main game itu tadi pun itu adalah amalan yang bernilai wajib, karena kita tidak melakukan hal yang buruk itu tadi, hal-hal yang diharamkan itu tadi. Yang terakhir untuk yang maksiat itu lagi, santai saja. Seandainya takdir maksiat sama Allah, pokoknya ngaku dulu bahwa oh iya aku ternyata lemah, yang punya kekuatan cuma Allah, yang aziz cuma Allah, yang ali cuma Allah, yang tinggi cuma Allah, aku rendahan. Itu saja, yang penting kita ngaku. Karena zamannya Nabi Musa lagi kita. Saya senang Nabi Musa itu top tier number 3 kalau di dunia kenabian. Rasulullah nomor pertama, nomor 2 Nabi Ibrahim, peringkat 3 Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang agak berani bantah sama Allah, yang obrolannya AB. Jadi zamannya Nabi Musa itu ada orang yang pelaku maksiat sekali, orangnya maksiat sekali, sampai waktu dia meninggal gak ada yang mau nyolati, gak ada yang mau nyolati, terus dibuang ke sampah, mayatnya dibuang ke sampah. Lalu Allah minta Nabi Musa untuk menyolati, memandikan, dikuburkan selayaknya. Lalu Nabi Musa bingung cari orangnya nih di mana, terus tanya-tanya ke orang, ada ndak orangnya ciri-ciri kayak gini. Oh iya ada. Oh itu pelaku maksiat, ngapain kamu cari? Ndak apa, aku disuruh nyolati. Kok disolati? Tapi ya sudahlah, dikasih tahu itu di tempat sampah. Lu kok di tempat sampah? Allah bilang ini yang tak solati walinya Allah, kekasihnya Allah, ini kok di tempat sampah. Lalu tanya Nabi Musa, ya Allah katanya kekasihnya jenengan, tapi kok katanya orang-orang ini pelaku maksiat gini. Iya, beliau memang pelaku maksiat, nah Musa, tapi waktu dia mau meninggal beliau bilang gini, ya Allah, aku ini lemah, aku selalu terkalahkan dengan hawa nafsu, dengan bisikan-bisikan makhluk yang kau tugaskan untuk melemahkan iman manusia. Aku kalah dengan mereka, padahal mereka kan cuma bisik-bisik. Ya Allah ya, tidak benar-benar bisa mengendalikan tanganku untuk bergerak, pikiranku untuk mengarahkan ke sini-sini. Tidak, mereka itu cuma iwas-visu turinas, cuma bisik-bisik di sudur ini, di sudurnya manusia, di jantungnya manusia, di hatinya manusia. Cuma bisik-bisik aja, padahal dibisik aja aku kok terpengaruh. Ya Allah, aku lemah, cuma bisik-bisik doang. Lalu, tapi engkau tahu ya Allah, aku membenci hal yang tak aku kan maksiat itu, aku ya benci, aku tidak merasa nyaman dengan itu. Sedangkan aku sangat senang melihat orang taat, senang banget aku ya Allah melihat orang taat. Lalu beliau melanjutkan, dan aku juga minta maaf ya Allah, aku lemah banget, aku tinggal bersama orang-orang yang buruk perangainya, sikapnya buruk. Jadi aku juga terpengaruh karena kelemahanku itu tadi ya Allah. Maka ampunilah aku. Dan engkau pernah mentakdirkan aku untuk hidup di lingkungan orang-orang soleh, dan aku nyaman dengan itu meskipun aku tidak bisa bertahan karena kelemahan itu tadi. Maka ya Allah, aku sangat yakin bahwasanya Musa dan orang yang dikenalkan Musa yaitu Muhammad itu senang kalau umat mereka, pengikut mereka, meskipun nakal seperti aku ini, bergabung dengan mereka nanti di akhirat.
maka buatlah mereka berdua senang ya Allah, buatlah Muhammad dan Musa senang dengan menggabungkan aku nanti di akhirat sana. Nah itu, terus beliau meninggal, Allah gabungkan sama Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Baru berapa ratus tahun kemudian kita tahu bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan almar'u ma'aman ahabba, orang itu nanti dikumpulkan, dibangkitkan bersama yang dicintai. Dan kita mencintai penuh Nabi Muhammad meskipun kita masih belum bisa mengikuti tuntunannya. Kita mencintai penuh Allah, menerima penuh apapun keputusan Allah untuk hidup kita, entah itu yang kita anggap saat ini buruk atau yang kita saat ini menikmatinya dan belum tersadarkan apakah itu baik, apakah itu buruk, entah itu tidak benar, entah itu benar untuk keputusan di depannya, tapi kita terima semuanya. Karena sangat menakutkan kalau kita tidak menerima. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, kalau nggak terima sama takdirku, nggak ridho sama keputusanku, nggak apa-apa, tapi jangan tinggal di bumiku. Dan yang kedua, cari Tuhan selain aku. Sedangkan kita tadi kembali ke awal, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka tugas kita nerima, ridho, tunduk, ngaku, lemah, menjunjung tinggi Allah, meninggikan Allah, mencintai sepenuhnya Rasulullah, agar kita masuk ke hati-hati almarhum ma'aman ahabba. Alhamdulillah, jadi ya itu enggak. Jadi ya itu enggak perlu terlalu takut sama setan. Setan bukan musuh Allah. Setan juga enggak berani sama Allah. Setan hanya menjalankan peran dan ditugaskan seperti itu, ya sudah seperti itu. Pun manusia ya tugasnya seperti ini, menjadi khalifah, menjadi pemimpin sekitar, pemimpin diri sendiri. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Enggak, tugasnya manusia sama saudara kita jin ini ibadah. Bentuk ibadah yaitu macam-macam itu tadi. Yang penting fokusnya watarkul haram wajibun, pokoknya menghindarkan diri lah dari barang haram, karena itu bernilai wajib. Dan tugas-tugas lainnya lah, yang penting tugas utama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sisanya adalah tugas turunan. Yang penting intinya dari semua pembicaraan kita tadi, kita ridho lah sama keputusannya Allah, kita nerima, kita senang dengan segala apa yang Allah takdirkan. Untuk memperkuat itu, kita memperkuat lagi arkanuddin kita, rukunnya agama kita, Islam, ihsan, iman. Lalu kenapa ini semua dilakukan? Agar kita dapat puncaknya itu, yaitu puncak takwa itu tadi. Tugas awal manusia husnul khuluq, berakhlak yang baik. Kita tampilkan kepada manusia lainnya perangai yang baik, sikap yang baik. Tugas kita di dalam diri, dapur kita, fokus kita yaitu tadi, mencoba mencapai titik takwa tertinggi itu. Kata Imam Qushairi, takwa itu kan dipecah jadi, takwa itu akronim. Takwa itu seperti kata-kata kisi-kisi, kode singkatan gitu. Taknya tawadhu, rendah, merasa rendah. Qafnya qanaah, nerima sama Allah.
wawunya warok. Warok itu sudah tidak abu-abu. Kira-kira ada yang potensi abu-abu itu dihindari. Warok itu menyucikan diri. Warok itu gak ambil yang subat-subat lah, yang hukumnya tidak jelas itu tidak diambil. Benar-benar dijaga dirinya, tidak konsumsi hal-hal yang kira-kira membuat Allah benci, tidak kira-kira membuat Allah tidak senang, kira-kira mengecewakan Allah, kira-kira ya penuh dengan rasa takut lah. Warok itu takutnya bukan takut wah ini Allah aku lari, enggak. Takutnya adalah takut kehilangan perhatian Allah, takut dicuekin Allah itu. Jadi warok ini wis anti abu-abu klub, anti subhat klub. Lalu yang terakhir takwa, kopnya kona'ah, wawunya warok. Wah. Dan yang terakhir ya yaitu yakin. Yes. Yakin bahwa apapun yang ditakdirkan Allah itu yang terbaik. Allah is a God. God is the best planner. Allah itu the best planner. Allah itu perencana terbaik. Allah itu pengatur kisah terbaik. Allah itu sutradara terhebat. Jadi yang kita rasa mengecewakan belum tentu akhirnya mengecewakan. Kita terbatas. Kita tidak tahu cerita apa yang mau dirangkai sama Allah ke depannya, 5 tahun, 10 tahun lagi, besok. Kita tidak tahu. Jadi tugas kita fokus ngeflows dan menerima semua apapun yang dipertontonkan sama Allah kepada kita. Entah kita sebagai figuran, entah kita sebagai aktor, atau entah kita sebagai pengamat penonton. Dinikmati aja flowsnya. Kalau ada yang perlu didiskusikan bisa ditulis di kolom komentar. Saya mohon maaf atas kelemahan saya, kesalahan saya, dan saya juga memohon maaf atas segala hal yang mungkin tidak sepatutnya saya sampaikan, atau saya menyampaikannya dengan cara yang kurang tepat. Semoga kita Allah kasih, dan bukan semoga sih, insya Allah pasti Allah memberikan kita hidayah, tinggal waktunya. Selama kita Allah berikan bisa jaga kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwafiq. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.